Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Berjumpa lagi dalam pelajaran PAI. Kali ini kita belajar akidah akhlak tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Peta konsepnya yaitu pertama penciptaan malaikat, kemudian 10 malaikat Allah dan tugasnya, sifat-sifat malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Baik anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Dan sebelum kita melanjutkan materi, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam menerima pelajaran. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru yang cantik dan solehah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bertanya, dari apa malaikat itu diciptakan? Kemudian jumlahnya ada berapa dan tugasnya malaikat itu apa saja? Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat malaikat. Yang keempat adalah kita mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah termasuk salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat ini termasuk daripada rukun Islam. Nomor berapa? Iya, pintar anak Pak Guru. Termasuk daripada rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya atas adanya malaikat. Malaikat bukan Tuhan. Mereka adalah salah satu makhluk Allah yang tidak pernah membangkang, yang selalu taat. Apabila Allah perintahkan untuk sholat selama-lamanya. Apabila Allah perintahkan untuk sujud selama-lamanya. Apabila Allah perintahkan untuk bertasbih, maka bertasbih selama-lamanya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, malaikat ini termasuk makhluk Allah yang tunduk dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini adalah sifatnya gaib atau tidak bisa dilihat langsung oleh panca indera, tidak bisa dilihat langsung oleh mata, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk bisa melihatnya. Nah, itu anak-anak Pak Guru. Jadi malaikat ini termasuk makhluk gaib. Apa yang mendasari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu landasan Al-Quran bahwasanya beriman kepada malaikat itu termasuk daripada rukun iman. Nah, yang kedua anak-anak Pak Guru, tahukah kalian malaikat itu diciptakan dari apa? Iya, pintar. Anak Pak Guru sudah tahu kalau malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Nah, dia diciptakan daripada nur,
atau cahaya. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala patuh kepada Allah dan selalu bertasbih menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Nah, malaikat mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Ya, malaikat itu tidak punya nafsu, sehingga malaikat itu tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa jenuh, tidak lapar, ya, tidak makan dan tidak minum. Malaikat ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran ayat 35. Lantas kita mengetahui siapa saja atau ada berapa malaikat yang wajib diketahui. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Nah, berikut nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Keempat malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Nah, kelima mencatat semua amal baik manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini adalah tugasnya di alam kubur, yaitu menanya manusia yang telah meninggal dunia tentang amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang ke-8 adalah malaikat Ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Yang terakhir adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Sifat-sifat malaikat. Nah, ada sifat-sifat malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di dunia ini dengan tujuan tertentu. Namun yang paling utama adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat diciptakan dengan membawa sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Ya. Adapun sifat-sifat malaikat seperti berikut ini. 1. Diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat itu semuanya taat dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang membangkang. Yang ketiga, tidak pernah mengingkari Allah dan tidak pernah berbuat dosa kepadanya. Ya, berbeda dengan manusia, malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Nah, yang keempat, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi Pak Guru jelaskan, bahwasanya malaikat kalau disuruh oleh Allah untuk sholat, ya sholat selama-lamanya. Suruh sujud, sujud selama-lamanya. Suruh bertasbih, bertasbih selama-lamanya. Ya, malaikat ini utusan yang terpercaya. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas tertentu, yaitu salah satu sifat malaikat. Apalagi yang menjadi sifat malaikat, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu bukan laki-laki atau perempuan. Nah, sifat malaikat apalagi? Tidak makan dan minum. Nah, malaikat itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak seperti manusia. Kemudian apalagi? Tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi malaikat ini hidup terus sampai hari kiamat. Terakhir, sifat malaikat itu adalah gaib, tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Nah, itu ya sifat-sifat daripada malaikat. Hikmahnya apa? Kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengetahui keagungan atau kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membuat kita semakin taat. Dengan kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal sayang Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah terhadap hambanya,
sehingga menambah rasa syukur. Yang ketiga, merasakan ketenangan dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Nah, itu hikmahnya. Yang keempat, menjadi sabar, tegar dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membantu, membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, terakhir, hikmah daripada beriman kepada malaikat adalah selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Nah, itu adalah hikmah kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah anak-anak Pak Guru, itu saja yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai minggu depan anak-anak Pak Guru sudah melaksanakan PAS. Pak Guru ucapkan selamat melaksanakan PAS. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam melaksanakan PAS dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terutama dalam pelajaran PAI, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.